jumpa lagi di channel YouTube SD Rancamannya Renang bersama saya, Sri Mariati, pembimbing dalam kegiatan Literasi Lek Sambedas, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Seperti biasa, saya akan mencoba mempresentasikan hasil review dari buku cerita yang telah saya baca. Karena tantangan literasi Leksam pada bulan Juni ini adalah mereview dari buku cerita rakyat atau legenda, maka saya mereview buku cerita rakyat dari Betawi yang berjudul Si Jampang, Pembela Rakyat Kecil. Penerbitnya adalah Pustaka Setia dan pengarangnya adalah Yuliadi Sukardi. Baiklah, kita simak presentasi dari hasil review buku cerita yang saya baca. Di kalangan masyarakat Betawi Jakarta, kisah Si Jampang bukan hanya sekedar legenda, tapi cerita di mana tokoh, tempat, dan situasinya adalah sama persis yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari pada masanya. Si Jampang merupakan laki-laki yang sangat tampan dan sakti. Dia sering merampok harta orang-orang kaya, seperti tuan tanah, bandar judi, saudagar kaya yang tamak. Kemudian hasil rampokannya dia bagikan kepada orang-orang miskin. Nama Si Jampang diambil dari nama daerah ibunya, yaitu daerah Jampang di Sukabumi, Jawa Barat. Ayahnya berasal dari Banten. Si Jampang mempunyai seorang istri dan seorang anak. Mereka tinggal di daerah Grogol, Depok, Jawa Barat. Kebahagiaan mereka tidak lama karena istrinya meninggal dikarenakan sakit. Setelah istri Si Jampang meninggal, Si Jampang membesarkan anaknya seorang diri. Karena Si Jampang ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan berguna untuk masyarakat, dia menitipkan anaknya ke sebuah pondok pesantren. Si Jampang merasa kesepian dan akhirnya dia berniat untuk membantu rakyat Betawi yang mendapat tekanan dari para tuan tanah, bandar judi, dan saudagar kaya yang tamak. Bagi masyarakat, Si Jampang merupakan pahlawan. Namun bagi orang-orang kaya yang tamak, Si Jampang adalah musuh yang sangat menakutkan karena Si Jampang sering merampok mereka. Si Jampang terkenal sebagai seorang perampok hingga akhirnya sampai ke telinga kiai dan para santri hingga anaknya di pondok pesantren tersebut. Anaknya merasa malu karena ayahnya menjadi seorang perampok. Sehingga akhirnya anaknya menyarankan kepada Si Jampang untuk menikah lagi supaya kehidupannya lebih teratur dan tidak kesepian lagi. Mendengar saran anaknya, Si Jampang langsung teringat kepada Mayang Sari, janda beranak satu yang merupakan mantan istri sahabatnya yang bernama Sabra, di mana Sabra itu adalah sahabatnya sejak kecil yang hidup di Banten. Namun sayang, Mayang Sari tidak mau diperistri karena tahu sifat Si Jampang yang merupakan seorang perampok. Jampang tidak putus asa. Dia meminta bantuan dukun untuk menaklukkan Mayang Sari. Dan Jampi dukun mampu menaklukkan Mayang Sari dan dia menjadi gila karena guna-guna dari Si Jampang itu. Anak Mayang Sari merasa curiga kalau ibunya diguna-guna. Dia mencari dukun yang dapat menyembuhkan ibunya. Alhasil, dengan bantuan dukun yang sama, anaknya dapat menyembuhkan ibunya dari guna-guna Si Jampang. Singkat cerita, anak Mayang Sari menemui Si Jampang seraya memberi syarat. Jika Si Jampang ingin memperistrinya, maka Jampang harus menyerahkan sepasang kerbau kepada ibunya sebagai mas kawinnya. Bagi Si Jampang, itu syarat yang sangat mudah. Dia kemudian merampok kerbau dari Haji Saud, seorang saudagar kaya. Namun, karena kali ini merampoknya itu untuk keperluan pribadi, maka Si Jampang mendapat sial. Dia kemudian ditangkap polisi dan dijebloskan ke dalam penjara hingga dihukum mati.
Para saudagar kaya raya merasa gembira karena tidak ada lagi perampok yang membuat mereka ketakutan. Namun, bagi para rakyat itu sangat sedih karena bagi rakyat si Jampang adalah seorang pahlawan. Nah, itu dia hasil review dari buku cerita si Jampang. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita si Jampang ini adalah berbuat baik kepada sesama itu merupakan suatu kebaikan. Namun, apabila kebaikan itu dilakukan dengan hal yang buruk, maka memperoleh dampak yang buruk pula. Demikian presentasinya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.